ini. Sekarang kita sebelum kita memulaikan, kita berdoa dulu ya anak-anak. Dan sebelum itu kita bernyanyi dulu nih. Anak-anak kan berdiri semua. Tangan diputar-putar, berputar, tangan diputar-putar, megang bahu, tangan diputar-putar, pegang lutut, digoyang-goyang, digoyang-goyang, digoyang-goyang. Sekali lagi ya. Oke. Bertentu tangan, tangan diputar-putar, peganglah bahu, tangan diputar-putar, peganglah lutut, digoyang-goyang, digoyang-goyang, digoyang-goyang. Putar-putar, putar ke atas, diputar-putar, putar ke bawah, diputar-putar, diputar ke sana, diputar-putar, putar ke kiri. Oke, siapa yang bersedia untuk berdoa? Saya. Persilakan untuk dipanggil. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, amin. Amin. Baik, terima kasih buat anak-anak ini. Sekarang kita memulaikan pembelajaran kita pada hari ini anak-anak. Dan sebelum itu ibu menampilkan video. Di sini nanti anak-anak kami mengamati apa inti dari video yang ibu tampilkan. Anak-anak kami perhatikan ya, apa nanti inti dari video yang ibu tampilkan di atas ini. Nah, dari video yang telah ibu tampilkan tadi, siapa yang tahu apa makna dari video yang ibu tampilkan? Ah, ya benar sekali anak-anak. Ini mengenai tentang ekosistem, di mana ekosistem itu memiliki hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan makhluk lain. Bersama-sama pengertian dari ekosistem. 1, 2, 3. Ekosistem adalah suatu sistem ekologi yang terbentuk oleh sistem timbal balik dan Antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Nah, dari pengertian ekosistem ini anak-anak, di sini ekosistem ini terdiri dari dua ekosistem. Yang pertama yang kita pelajari dulu adalah ekosistem sawah dan ekosistem sungai. Apa-apa anak-anak? ekosistem sawah dan ekosistem sungai. Nah, mari kita pelajari satu-satu. Sekarang kita mempelajari tentang ekosistem rantai makanan ekosistem sawah. Nah, di ekosistem sawah ini yang menjadi produsennya itu adalah padi, di mana padi menghasilkan makanan sendiri melalui fotosintesis, dan padi ini merupakan sangat berperan penting sebagai produsen di ekosistem sawah. Nah, sekarang tikus ini disebut dengan konsumen satu, di mana tikus merupakan konsumen yang pemakan padi dan sehingga dapat digolongkan sebagai konsumen pertama atau bisa disebut dengan primer. Nah, apabila populasi peningkatan dapat menyebabkan gagal panen, maka tikus juga tidak bisa memakan padi. Selanjutnya yaitu ular, di mana ular sawah ini merupakan konsumen dua yang merupakan konsumen yang pemakan tikus, di mana
di mana membuat ular sawah digolongkan ke dalam konsumen 2. Selanjutnya yaitu elang, di mana anak-anak elang ini merupakan konsumen 3, di mana elang yang akan mengkonsumsi ular sawah, dan elang juga menduduki sebagai konsumen 3 atau disebut dengan puncak pada ekosistem sawah. Nah, selanjutnya jika elang mati, maka cacing akan di mana cacing akan menjadi pengurai serta bakteri menguraikan elang dan makhluk hidup lain yang sudah mati. Nah, anak-anak kami perhatikan ya gambar di atas ini. Nanti Ibu ada pertanyaan tentang gambar yang Ibu tampilkan di atas ini. Wah, ularnya lucu. Nah, di sini tadi Ibu telah menjelaskan produsennya itu adalah padi, konsumen 1 adalah tikus, konsumen 2 adalah ular sawah, konsumen 3 adalah elang, dan pengurainya adalah cacing dan jamur. Sekarang tadi Ibu telah menjelaskan rantai makanan di sawah. Sekarang kita masuk pada rantai makanan pada ekosistem sungai. Di mana mari kita baca sama-sama teman-teman apa rantai makanan ekosistem sungai. 1, 2, 3. Rantai makanan adalah keterkaitan antara organisme yang saling bergantungan dan berenergi melalui konsumsi satu sama lain di ekosistem sungai. Nah, benar sekali anak-anak. Di mana rantai makanan ini memerlukan berkaitan antara satu dengan organisme lain yang dimana saling menguntungkan dan ada juga yang saling merugikan.